Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pada malam hari ini kita bersama akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beristirahat dari berbagai aktivitas kita. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita tenang, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang begitu baik dalam kehidupan kami, terima kasih Tuhan untuk karunia-Mu, untuk kekuatan, untuk kemampuan yang masih Engkau percayakan kepada kami, untuk boleh beraktivitas dari pagi hingga malam hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami mau untuk mendengarkan firman-Mu yang kami yakini adalah tuntunan dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami Roh Kudus agar boleh mengerti dan memahami apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, pada malam hari ini bacaan Alkitab kita diambil dari Kitab Imamat pasal 25. Kitab Imamat pasal 25 ayatnya yang ke-18 sampai ke-22. Kitab Imamat pasal 25 ayat 18 sampai 22 yang menyatakan demikian. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku, serta melakukannya, maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tentram. Tanah itu akan memberi hasilnya dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tentram. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkat-Ku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8, kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9, sampai masuk hasilnya kamu akan memakan yang lama. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita pada malam hari ini. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Tidak terasa kita sudah ada pada minggu terakhir di bulan Juli. Hal ini patut kita syukuri karena di tengah-tengah situasi yang tidak menentu pada saat ini, ditambah berita yang kurang baik setiap harinya, kita masih dipercayakan kekuatan oleh Tuhan untuk boleh berada di minggu terakhir di bulan Juli ini. Ibu Bapak yang terkasih, pada malam hari ini kita diberikan tema oleh Sabda Bina Umat untuk kita renungkan, yaitu percaya kuasa Allah. Ibu Bapak dan Saudara, bacaan Alkitab malam hari ini merupakan sebuah bacaan yang diambil dari Kitab Imamat, yang merupakan kitab yang berisi tentang berbagai macam hukum dan aturan-aturan yang diyakini oleh para imam Yahudi pada saat itu akan membuat umat Tuhan berada dalam kuasa perlindungan Allah jika mereka sungguh-sungguh melakukan dan mematuhi hukum dan aturan-aturan yang sudah diberlakukan pada saat itu. Nah, konteks bacaan kita pada malam hari ini berbicara tentang tanggung jawab yang diberikan Allah melalui Musa kepada bangsa Israel untuk melakukan tahun Sabat sebagaimana telah kita dengarkan di firman Tuhan pada hari Minggu kemarin. Nah, bacaan kita secara khusus pada malam hari ini merupakan sebuah penegasan dari Allah bahwa bangsa Israel tidak perlu khawatir akan kekurangan jika melakukan apa yang sudah ditetapkan Allah, karena Allah sendiri yang akan mencukupkan segala kebutuhan bangsa Israel. Hal ini bisa kita lihat Bapak Ibu dalam bacaan kita, yaitu pada ayat yang ke-21 dan 22. Maka aku akan memerintahkan berkat-Ku kepadamu
dalam tahun yang ke-6 supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9. Sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan yang lama. Hal ini betul-betul luar biasa ya Bapak Ibu. Ketika Allah memerintahkan bangsa Israel dan bangsa Israel mematuhinya, maka Allah memberikan janji, sebuah janji bahwa Allah tidak meninggalkan mereka, atau bahkan Allah menyuruh mereka untuk melakukan ketetapannya itu bukan untuk membuat mereka menderita, tapi justru Allah menyatakan kasih-Nya dengan berjanji akan menyertai kehidupan mereka selama 3 tahun, bahkan setelah lewat dari tahun ke-7. Nah, Ibu Bapak, tidak hanya bangsa Israel, begitu juga dengan kita. Allah yang menuntun bangsa Israel adalah Allah yang sama yang juga menuntun kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Allah hadir bagi semua ciptaannya. Untuk itu, melakukan hal yang benar sepanjang kehidupan kita memang bukanlah hal yang mudah. Ada banyak keinginan kita yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terkadang ketika kita ingin melakukan hal yang benar, kita diperhadapkan dengan pertimbangan-pertimbangan. Apakah diri kita akan dirugikan jika kita melakukan hal ini, jika kita melakukan apa yang benar? Nah, pada malam hari ini, kita diingatkan bahwa kita tidak perlu khawatir akan mengalami kekurangan, akan mengalami kerugian jika kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Terlebih jika kita menjaga ciptaan lain, menjaga sesama kita yang Tuhan sudah selalu hadirkan dalam kehidupan kita. Kita diingatkan bahwa jika betul-betul kita menjaga apa yang Tuhan sudah berikan, maka kita tidak akan rugi dan Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya. Tuhan akan menyertai kita untuk apapun yang kita lakukan dengan benar, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu, sewaktu diberlakukan PSBB, ya sekarang namanya PPKM tapi dulu namanya PSBB. Waktu awal-awal pandemi itu, saya ingat sekali bahwa kota Jakarta terbebas dari polusi udara selama beberapa waktu. Udaranya menjadi bersih. Mengapa demikian? Karena banyak orang yang patuh pada aturan yang sudah diberlakukan untuk bersama-sama melawan COVID-19. Jadi walaupun PSBB membuat kita seakan-akan dipenjarakan, tapi kita bisa melihat ada hal baik yang ditunjukkan Tuhan melalui semuanya itu. Kita tidak melindungi diri kita sendiri dan orang lain, tetapi Tuhan juga memberikan udara yang kembali bersih ketika kita patuh pada ketetapan itu. Nah, kalau PSBB yang lalu seperti itu, saya kurang tahu untuk PPKM yang saat ini. Namun dari contoh ini kita bisa melihat bahwa ketika kita mematuhi apa yang sudah diberlakukan, apa yang benar, maka akan ada dampak yang baik bagi kita. Ibu Bapak, malam hari ini kita diingatkan untuk setia. Setia melakukan yang benar, setia menjaga ciptaan Tuhan yang lain, setia menjaga sesama kita, karena kita harus mengingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang ada di dunia ini bukanlah milik kita. Semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Bahkan nafas hidup kita pun itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Jadi jangan kita ragu untuk melakukan yang benar, terutama untuk saling menjaga. Karena Tuhan pasti akan menyertai kita, pasti akan memberkati kita untuk segala hal yang kita lakukan untuk menyatakan kasih-Nya di dunia. Karena seperti tema kita pada malam hari ini, mari kita percaya akan kuasa Allah yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Setiap hari
kita selalu diberikan kekuatan untuk boleh menghadapi setiap situasi dalam kehidupan kita. Walaupun sulit, tapi pada saat ini kita sudah bisa melewati satu hari dari pagi hingga malam hari ini. Dan itu semua karena kuasa Allah nyata dalam kehidupan kita. Untuk itu, tetap semangat Bapak Ibu. Mari kita bersama tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga imun kita. Jangan lupa untuk kita harus selalu bersuka cita agar kita dapat tetap sehat juga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Selamat malam, Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami, Sang Pemberi apapun yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pesan firman-Mu pada malam hari ini yang telah mengingatkan kami kembali ya Tuhan, untuk boleh memahami bahwa kami tidak perlu khawatir karena kami punya Allah, kami punya Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan yang tak pernah henti yang Engkau selalu berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa walaupun kesulitan, walaupun kebingungan, walaupun kekhawatiran masih menjadi bagian dari setiap kami percaya bahwa kami tidak berjalan sendirian, namun kami berjalan bersama dengan Allah, Tuhan yang memiliki kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami tidak henti-henti meminta pertolongan Tuhan untuk selalu ada bersama-sama dengan kami, melindungi kami, menjaga kami, menghibur kami di tengah-tengah masa sulit yang kami masih hadapi hingga saat ini ya Tuhan. Tuhan, saat ini sebelum kami beristirahat, kami mau berdoa untuk setiap kami, untuk setiap pergumulan kami, untuk setiap kesulitan yang kami hadapi dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam keluarga, dalam apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan mau selalu hadir dalam kehidupan kami, memberikan kami sukacita dan semangat, agar apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami masih tetap mempunyai pengharapan bahwa kami bisa melaluinya dengan baik karena ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan, untuk setiap orang, setiap jemaat di antara kami yang mungkin masih merasa sedih, sedang merasa kecewa, apapun itu ya Tuhan, tolong Tuhan hadir menghiburkan, Tuhan beri kembali kesukacitaan di dalam hatinya, agar jemaat-jemaat Tuhan yang sedang bersedih, yang sedang kecewa, yang masih berduka, boleh dihiburkan oleh penghiburan yang berasal dari Tuhan saja. Dan tolong Tuhan kuatkan agar boleh kembali melakukan berbagai aktivitas dengan baik. Tuhan, saat ini kami hendak beristirahat juga ya Tuhan. Maka kami mau berdoa agar Tuhan menjaga kami sepanjang malam hari ini, agar di esok hari atas perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami boleh bangun dengan kekuatan yang masih berasal dari Tuhan, juga dengan semangat dan sukacita, agar kami boleh melangkah dengan tuntunan Tuhan dan dengan topangan tangan Tuhan yang selalu ada bagi kami. Ini doa kami ya Tuhan. Kami mohon ampun jika kami melakukan kesalahan yang mendukakan hati Tuhan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.